Kepanikan massal mendadak melanda internal Astra Honda Tim Asia, dan semua ini dipicu oleh satu nama dari Indonesia, Veda Ega Pratama. Kabar burung dari balik tembok pedok Eropa menyebutkan bahwa raksasa Austria Red Bull KTM kini mulai mengirim mata-mata untuk memantau setiap pergerakan sang wonderkid. Sesuatu yang awalnya dianggap mustahil, kini berubah menjadi ancaman nyata yang bisa merusak seluruh rencana jangka panjang pabrikan Jepang di kelas Moto3 musim 2026 ini. Sinyal bahaya berbunyi sangat nyaring di garasi skuad sayap tunggal karena pergerakan intelijen kompetitor terendus sangat agresif. Ketegangan ini bukan sekadar rumor murahan di media sosial, melainkan riak politik tingkat tinggi yang melibatkan uang besar dan masa depan dominasi roda dua dunia. Beberapa petinggi tim tertangkap kamera menunjukkan ekspresi tegang saat berdiskusi di belakang hospitality. Ada kepasrahan sekaligus kemarahan yang coba diredam dalam-dalam karena mereka sadar, aset emas yang mereka besarkan sejak Asia Talent Cup kini sedang menjadi komoditas paling panas yang siap dibajak kapan saja oleh rival abadi mereka. Sejak lampu start padam di seri-seri awal musim ini, pembalap muda asal Gunung Kidul tersebut langsung menghancurkan kejuaraan dunia. Namun di atas lintasan, gaya balapnya yang nekat dipadukan dengan perhitungan sudut menikung yang sangat presisi membuat para pembalap veteran Eropa kelabakan. Veda bukan cuma sekedar meramaikan barisan tengah, dia berulang kali merangsek ke grup depan, memaksa motor NSF 250 RW miliknya bekerja melampaui batas maksimal yang bisa dibayangkan oleh para mekanik. Keberaniannya menusuk dari sisi dalam tikungan tajam sirkuit internasional membuat nama Indonesia terus disebut oleh komentator dunia. Gaya balap yang agresif namun sangat bersih ini membuktikan bahwa mentalitasnya bukan kaleng-kaleng. Penguasaan grip ban dalam kondisi temperatur ekstrim menunjukkan kematangan taktis yang sangat jarang dimiliki oleh pembalap seusianya. Grip Moto3 dibuat terhenyak melihat bagaimana seorang anak muda dari Asia Tenggara mampu mengacak-acak dominasi rider Spanyol dan Italia. Justru performa di luar nalar inilah yang menyalakan alarm bahaya di markas besar KTM. Menurut laporan dari beberapa jurnalis senior di Spanyol, manajemen Red Bull KTM Ajo dikabarkan mulai mempelajari data telemetri dan catatan waktu sektor per sektor milik Veda Ega. Sudah bukan rahasia lagi kalau pabrikan berlogo oranye itu punya reputasi sebagai pemburu monster muda paling kejam di Grand Prix. Mereka menaruh radar pada siapapun yang punya bakat mentah mengerikan, dan Veda saat ini berada di urutan teratas daftar belanjaan mereka untuk masa depan. Langkah ini dilakukan dengan sangat rapi di bawah radar, memanfaatkan agen-agen sekunder untuk mendekati lingkaran terdekat sang pembalap tanpa memicu kecurigaan formal. Mereka melihat ada potensi besar yang belum sepenuhnya tereksploitasi karena keterbatasan mekanis. Pemantauan intensif ini mencakup analisis mendalam terhadap cara Veda mengelola emosi saat berada di bawah tekanan psikologis balapan jarak dekat. KTM tahu betul kapan harus melempar umpan, dan momen ketika Honda sedang goyah adalah waktu yang paling sempurna bagi mereka untuk mengeksekusi operasi pembajakan massal ini. Kondisi ini jelas membuat para petinggi Honda Tim Asia blingsatan di garasi mereka sendiri. Kehilangan Veda ke tangan rival abadi seperti KTM bukan sekedar kehilangan satu pembalap berbakat, melainkan sebuah tamparan keras bagi harga diri raksasa Tokyo. Selama bertahun-tahun Honda menanam investasi besar lewat Asia Talent Cup untuk menemukan satu berlian yang bisa meneruskan tongkat estafet di kelas para raja. Dan tepat ketika berlian itu mulai bersinar terang di tangan mereka, sang kompetitor bersiap datang membawa sekoper kontrak menggiurkan. Kegelisahan mendaram melanda struktur manajemen atas karena mereka belum memiliki jawaban instan jika skenario terburuk itu benar-benar terjadi. Ada kepasrahan teknis yang sulit disembunyikan mengingat performa motor mereka musim ini memang sedang dalam sorotan tajam. Proyek pembinaan yang sudah disusun selama 1 dekade terancam runtuh dalam semalam jika sang aset utama memutuskan untuk membelot ke kubu sebelah. Pertemuan darurat internal sering terjadi di balik pintu tertutup, membaras klausul proteksi kontrak yang harus segera diperbarui demi membentengi sang pembalap. Ketegangan di balik layar pun semakin memanas karena perbedaan performa paket motor yang sangat mencolok di grid Moto3 saat ini. Harus diakui secara jujur, motor KTM dan seluruh aliansinya sedang mendominasi jalannya kejuaraan dengan power dan kestabilan sasis yang luar biasa. Banyak pihak berspekulasi bahwa jika Veda yang punya bakat alami sehebat itu diberikan paket motor terbaik dari Austria, dia tidak hanya akan sekadar bersaing di 5 besar, melainkan bisa langsung mengacak-acak perebutan gelar dunia. Kesenjangan teknis inilah yang menjadi senjata psikologis paling mematikan bagi pihak KTM untuk menggoda sang rider muda.
Sementara mekanik Honda berjuang keras mencari setup terbaik demi mengejar ketertaran top speed di trek lurus, kubu rival justru melenggang dengan keunggulan aerodinamika yang jauh lebih matang. Veda dipaksa melakukan kompensasi ekstrim atas kelemahan motornya dengan cara mengerem lebih lambat di setiap tikungan. Sebuah metode yang sangat berisiko tinggi memicu insiden fatal jika dilakukan secara terus-menerus panjang musim balap bergulir. Hingga detik ini, belum ada pernyataan resmi dari kedua belah pihak terkait rumor panas transfer ini. Namun, atmosfer di dalam garasi tim Asia terasa jauh lebih tegang dari biasanya. Hiroshi Aoyama kabarnya mulai bergerak cepat di belakang layar bersama para petinggi Astra Honda Racing Team untuk menyusun strategi pertahanan, mencoba mengunci kontrak sang pembalap agar tidak tergoda oleh rayuan maut dari pihak lawan. Mereka tahu betul, satu kesalahan kecil dalam negosiasi bisa membuat aset terbesar Indonesia ini lepas dari genggaman mereka. Mantan juara dunia kelas 250cc itu menggunakan seluruh koneksi dan pengaruh politiknya di Jepang untuk meminta pembaruan komponen mesin secara instan demi menenangkan kubu Veda. Aoyama sadar bahwa janji manis di atas kertas tidak akan cukup untuk menahan laju ambisi seorang pembalap muda yang lapar akan kemenangan. Dorongan internal harus dilakukan secara masif, termasuk memberikan garansi promosi instan ke kelas Moto2 jika Veda mampu memenuhi target poin tertentu, sebuah langkah darurat yang jarang terjadi dalam sejarah manajemen konservatif pabrikan Jepang. Kini, fokus seluruh mata tertuju pada jalannya seri-seri balap berikutnya di daratan Eropa yang terkenal sangat kejam bagi para pemula. Di satu sisi, tekanan di pundak Veda Ega Pratama mendadak berlipat ganda. Bukan lagi hanya soal membawa motornya finish di posisi terbaik, melainkan bagaimana dia menghadapi perang psikologis di luar sirkuit yang mulai melibatkan uang, gengsi pabrikan, dan masa depan karirnya. Tapi, justru disinilah letak ujian sesungguhnya bagi seorang calon juara dunia sejati. Setiap kali dia melangkah keluar dari motor, puluhan jurnalis asing langsung mengerubunginya dengan pertanyaan jebakan mengenai masa depannya. Membagi fokus antara mempertahankan konsistensi catatan waktu di lintasan dan menyaring distorsi rumor transfer bukanlah perkara mudah bagi remaja seusianya. Mentalitasnya sedang diuji di level tertinggi industri motorsport global. Kehilangan fokus 1 milidetik saja saat melaju dalam kecepatan 200 km per jam di tikungan sirkuit bisa berakibat fatal bagi peluangnya mempertahankan posisi di klasemen sementara musim ini. Dampak dari manuver tajam KTM ini juga mulai merembet ke sektor finansial dan hubungan sponsor utama yang menyokong dana tim Asia. Sponsor-sponsor besar dari tanah air tentu tidak ingin melihat ikon lokal yang sedang naik daun justru menjadi komoditas iklan bagi merek kompetitor global. Tekanan komersial ini memaksa manajemen tim untuk bersikap jauh lebih agresif dalam mematok harga kontrak baru. Jika Honda sampai gagal mempertahankan Veda, efek dominonya bisa memicu peninjauan kembali nilai investasi dari para mitra strategis yang selama ini berkomitmen penuh mendukung proyek balap Asia. Negosiasi di balik meja menjadi sangat rumit karena melibatkan kepentingan pasar otomotif terbesar di Asia Tenggara. Kehilangan Veda sama saja dengan kehilangan magnet pemasaran paling kuat di wilayah tersebut. Kubu rival sangat memahami peta konflik ekonomi ini dan menggunakan kekuatan finansial mereka yang disokong oleh perusahaan minuman energi raksasa dunia untuk menawarkan paket kompensasi yang sangat sulit ditolak oleh manajemen manapun, membuat posisi tawar-menawar tim Jepang semakin terdesak di sudut ring. Di tengah pusaran konflik internal tersebut, tim mekanik Veda di garasi dipaksa bekerja 2 kali lebih keras untuk membuktikan bahwa motor mereka masih memiliki taji untuk menang. Mereka melakukan modifikasi radikal pada sektor suspensi depan demi memberikan stabilitas maksimal saat Veda melakukan pengereman agresif, mencoba menutup celah kelemahan mesin dibandingkan paket motor buatan Austria. Setiap sesi latihan bebas kini menjadi ajang pembuktian yang sangat krusial bagi masa depan tim. Para teknisi Jepang dikabarkan mengorbankan waktu istirahat mereka demi membedah data telemetri hingga larut malam, mencari formula rahasia untuk meningkatkan akselerasi keluar tikungan. Langkah darurat ini diambil demi menunjukkan komitmen total pabrikan kepada sang pembalap. Sebuah pesan visual yang jelas bahwa Honda siap memberikan apapun demi menjaga kenyamanan sang talenta emas Indonesia. Namun waktu terus berjalan, dan balapan demi balapan di sirkuit Eropa yang menuntut performa mesin murni akan menjadi hakim tertinggi yang tidak bisa disogok oleh janji manis di atas selembar kertas kontrak.
Apakah loyalitas penuh pada pabrikan yang membesarkannya akan membuat Veda bertahan dalam dekapan sayap tunggal, atau justru ambisi besar untuk segera mencicipi motor pemenang dari Austria akan mengubah peta persaingan Moto3 selamanya? Skenario liar ini baru saja dimulai, dan balapan akhir pekan ini dipastikan bakal menjadi panggung pembuktian yang jauh lebih panas dari sekadar perebutan podium tertinggi di lintasan balap kejuaraan dunia. Keputusan akhir tetap berada di tangan manajemen sang pembalap. Namun satu hal yang pasti, konfrontasi terbuka antara dua kekuatan raksasa otomotif dunia ini telah mengubah jalannya musim kompetisi 2026 menjadi sebuah drama politik yang penuh dengan intrik berbahaya. Semua mata kini tertuju pada pergerakan selanjutnya di garasi, menanti dengan tegang kemana arah angin transfer ini akan berhembus. Sebab pilihan yang diambil oleh sang wonderkid Indonesia tidak hanya akan menentukan nasib karir pribadinya saja, melainkan berpotensi meruntuhkan hegemoni yang sudah mapan di kejuaraan dunia balap motor.